Assalamualaikum, hai semuanya, kita bertemu lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Asia Pacific Group kompak memilih Indonesia sebagai calon tunggal. Indonesia dinominasikan jadi Presiden Dewan HAM PBB. Mengapa Indonesia dipilih? Jadi calon tunggal berarti satu-satunya gitu ya yang memilih Asia Pacific Group gitu, yang menominasikan satu-satunya yaitu Indonesia gitu. Apa alasannya ya? So jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Oke, lanjut kabar mantap. Jadi baru-baru ini admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Indonesia, negara kita ternyata telah resmi nih dinominasikan sebagai calon tunggal Presiden Dewan Hak Asasi Manusia atau Presiden Dewan HAM PBB untuk periode 2026. Dan yang bikin makin manjos, nominasi ini pun datang langsung dari kelompok Asia Pasifik alias Asia Pacific Group atau APG bos. Jadi satu kawasan penuh ini sepakat menunjuk negara kita Indonesia. Nah, lantas pertanyaannya, apa alasan mereka memilih kita Indonesia? Siapakah yang bakal memimpin? Kalau Indonesia terpilih, apakah Bapak Natalius Pigai, Menteri HAM kita? Dan apa misi Indonesia kalau jadi Presiden Dewan HAM PBB? Nah, mari kita bahas dari awal bos, tipis-tipis saja ya. Jadi sebelumnya perlu kalian tahu, PBB ini membagi negara anggotanya ke dalam beberapa grup bos. Mulai dari Afrika Group, kemudian Asia Pacific Group atau APG, kemudian ada Eastern European Group, kemudian Latin American and Caribbean Group atau GRULAC, dan terakhir ada Western European and Others Group, disingkat WEO. Jadi kalau APG atau Asia Pacific Group dapat giliran memegang kursi Presiden Dewan HAM, maka hanya negara APG yang boleh maju bos. Dan biasanya dipilih secara konsensus. Tapi kali ini nominasi tunggalnya ternyata adalah kita Indonesia. Jadi kalau nanti resmi terpilih pada 8 Januari 2026 di Jenewa, Swiss, maka ini bakal jadi sejarah pertama sejak Dewan HAM PBB berdiri hampir 20 tahun lalu bos. Indonesia yang sebelumnya sudah beberapa kali jadi anggota dan bahkan wakil Presiden Dewan HAM, akhirnya kini bisa naik kelas jadi presidennya langsung. Kemudian lanjut, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Bapak Anton Soekartono Surato menegaskan bahwa pencalonan ini bukan sekedar formalitas. Pasalnya menurut beliau ini adalah pengakuan nyata dunia internasional atas konsistensi Indonesia dalam isu HAM global. Bapak Anton menegaskan bahwa kepercayaan dari negara-negara Asia Pasifik mencerminkan reputasi Indonesia sebagai negara yang aktif, moderat, dialogis, dan inklusif. Dan yang paling penting nih bos, Indonesia dikenal bukan sebagai negara yang suka menggurui, bukan suka memerintah ya kan, tapi dikenal sebagai negara yang suka menjadi jembatan dialog, bridge builder di forum global. Kemudian tak cuma itu, Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono dalam wawancaranya dengan CNN Indonesia pada Selasa 30 Desember 2025 membeberkan misi Indonesia jika resmi memimpin Dewan HAM PBB. Ia mengatakan bahwa RI akan memfokuskan isu-isu HAM yang saat ini sedang dijalankan. Hal itu yakni adalah penyediaan gizi dan pendidikan bagi masyarakat. Nah, jadi fokusnya nanti adalah hak asasi paling dasar bos, yaitu makan dan pendidikan. Bapak Sugiono menegaskan bahwa program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo bukan sekedar kebijakan domestik bos, tapi implementasi nyata HAM, terutama untuk menjawab masalah stunting dan kesenjangan gizi anak. Menurutnya, hak untuk tumbuh sehat, mendapat gizi layak, dan akses pendidikan yang setara adalah fondasi HAM modern. Dan pendekatan inilah yang ingin dibawa Indonesia ke level global. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa dunia percaya Indonesia? Nah, di sini juru bicara Kemlu RI, Ibu Yovne Wewengkang menjelaskan bahwa kepercayaan ini lahir dari rekam jejak panjang Indonesia sebagai negara berkembang yang independen, tidak terikat kepentingan blok besar, aktif memperjuangkan isu kemanusiaan Palestina, konflik global hingga dialog selatan-selatan. Dan kini Indonesia pun dinilai mampu memimpin Dewan HAM dengan pendekatan konstruktif,
inklusif dan berbasis kerjasama bukan konfrontasi. Dan lanjut, pertanyaannya, siapa yang akan jadi presiden kalau Indonesia terpilih? Apakah Bapak Natalius Pigai? Nah, jadi disebutkan jika dikonfirmasi pada 8 Januari 2026, jabatan Presiden Dewan HAM PBB 2026 akan diemban oleh Duta Besar Sidarto Reza Suryodipuro, wakil tetap RI untuk PBB di Jenewa, bos. Jadi intinya ini bukan soal jabatan, ini soal posisi Indonesia di panggung dunia. Dari negara berkembang, jadi penentu arah di kursus HAM global. Dan kalau ini resmi terjadi, maka satu hal jelas, bos. Indonesia bukan lagi sekedar peserta di forum internasional, tapi pengarah jalannya forum Dewan HAM Dunia. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia siap memegang palu Dewan HAM PBB? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian. Oke. Oke guys, ya tadi ya videonya ini. Jadi Indonesia resmi dicalonkan gitu ya sebagai wakil tunggal ya ataupun calon tunggal gitu ya yang dipilih langsung oleh Asia Pacific Group gitu. Menominasikan Indonesia sebagai presiden Dewan HAM PBB guys ya. Ini akan menjadi sejarah pertama nih ya ditunjuk langsung gitu kan dari Asia Pacific Group, Indonesia sebagai calon tunggal bagi Presiden Dewan HAM PBB itu, oke? Luar biasa. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.